Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albert Torino Ade Alfama, NIM 222111348 dari kelas HES4I. Saya di sini ingin menjelaskan materi presentasi kami ilmu ekonomi perbankan dengan judul memahami prinsip-prinsip operasional perbankan syariah. Prinsip dasar bank syariah yang pertama, akad wajib sesuai syariah. Seluruh akad bertransaksi yang dilaksanakan oleh bank syariah harus sesuai dengan akad-akad yang dibolehkan oleh syariah. Yang kedua, tidak ada unsur yang diharamkan Islam. Seluruh akad yang dilaksanakan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Islam, yaitu maisir, perjudian, gharar, ketidakjelasan, riba, tambahan pada akad hutang, dan akad-akad yang dilarang dalam Islam. Yang ketiga, prinsip saling ridho dari pihak-pihak yang berakad. Seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh bank syariah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak antara titipan atau simpanan atau depositori. Titipan atau simpanan depositori al-wadi'ah yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki. Prinsip wadi'ah dalam perbankan syariah adalah simpanan yang dijamin keamanannya dan pengembaliannya tetapi tidak memperoleh imbalan atau keuntungan. Sementara itu, penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah adalah simpanan dengan sistem berbagi hasil dan berbagi risiko, di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional sesuai kesepakatan di awal perjanjian. Yang ketiga, ada bagi hasil atau profil sharing. Fasilitas berupa pembiayaan yang disiapkan berupa sejumlah uang tunai atau barang yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, dan jika diperhatikan dari sisi jumlah dapat menyediakan mencapai 100% dari sejumlah modal yang dibutuhkan, ataupun dapat juga hanya sebagian saja dalam bentuk patungan antar pengusaha dengan bank. Kalau dilihat dari sistem bagi hasilnya, terdapat dua jenis bentuk bagi hasil tergantung kesepakatan, adalah revenue sharing dan profit sharing. Dalam hal jumlah persentase bagi hasilnya dapat disepakati dengan pihak customer yang memperoleh fasilitas pembiayaan. Yang keempat, ada jual beli atau sell and purchase. Prinsip ini adalah suatu sistem yang mengimplementasikan tata cara dalam jual beli, di mana bank membeli barang terlebih dahulu yang dibutuhkan oleh nasabah atau menjadikan nasabah sebagai agen pada bank dalam melakukan pembelian terhadap barang atas nama bank. Kemudian bank syariah menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan harga dengan keuntungan. Prinsip ini dilakukan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Besarnya keuntungan bank syariah ditetapkan di muka kemudian menjadi bagian dari harga barang yang akan diperjualbelikan. Yang kelima, ada sewa menyewa. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi ataupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan demikian, sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lese memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Sedangkan yang dimaksud sewa guna usaha syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai prinsip syariah. Pihak-pihak dalam transaksi asing, yang pertama lessor, pihak yang menyewakan. Yang kedua lessee, pihak yang memperoleh pembiayaan. Yang ketiga supplier, pihak yang mengadakan atau menyediakan barang. Yang keempat ada bank, pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana.
Yang kelima, asuransi, pihak penanggung risiko terhadap perjanjian. Selanjutnya ada unsur sewa guna usaha. Yang pertama, adanya suatu perusahaan pembiayaan atau lesor. Yang kedua, adanya calon penyewa guna usaha atau lese. Yang ketiga, penyediaan barang modal. Yang keempat, keterbatasan jangka waktu. Yang kelima, pembayaran secara berkala. Yang keenam, hak opsi bagi lese. Yang keenam, ada nilai sisa atau residu. Selanjutnya ada jasa atau fee. Dalam ilmu ekonomi dan perbankan, istilah